Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala syafi'il ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan saat ini saya akan menerangkan kelanjutan dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang sebelumnya, yaitu saya akan membacakan sebuah kitab yang namanya Syarah Kasifatus Sajah yang dikarang oleh salah satu ulama Nusantara, yaitu salah satu ulama Nusantara yang menjadi mufti Mekah di masanya, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Banten, yang menerangkan kelanjutan dari rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fil fardi kharaja bihin naflu. Fayakfi fihi niyatun bin nahari qabla zawali bisyarti intifa'il munafi qabla niyati ka'aklin wa jima'in wa kufrin wa haidin wa nifasin wa jununin wa illa fala yasihu as-sawmu. Qauluhu fil fardi, perkataan kalimat fil fardi dalam puasa fardu. Dijelaskan sebelumnya, apabila puasa fardu maka niatnya itu harus dilaksanakan setiap hari pada malam hari. Kharaja bihin naflu, dikecualikan dengan puasa fardu an-naflu, puasa sunnah. Fayakfi fihi niyatun bin nahari qabla zawali, maka cukup di dalam puasa sunnah niyatun bin nahar, melaksanakan niat puasa sunnah bin nahar di waktu siang hari qabla zawali, dengan catatan sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau puasa sunnah boleh niat dalam siang hari dengan catatan sebelum tergelincirnya matahari. Bisyarti intifa'il manafi, dengan syarat sebelum niat itu tidak ada sesuatu yang bisa menafikan puasa. Tidak ada sesuatu yang bisa menafikan, sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kaaklin, seperti makan, wajimain dan bersetubuh, wa kufrin dan kafir. Kafir itu kan sesuatu yang bisa menafikan puasa, sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Wa haidin, begitu juga haid. Wa nifasin, begitu juga nifas. Wa jununin, dan begitu juga gila. Wa illa fala yasihu as-sawmu, apabila sebelum niat itu ada sesuatu yang bisa menafikan puasa. Menafikan puasa maksud kami membatalkan puasa, seperti makan, bersetubuh, haid, nifas, gila, dan
kufuran, maka puasa sunnah tersebut tidak sah. Qala fi sarhil minhaji faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin. Imam Al-Bujairimi dalam kitab Sarah Al-Minhaj berkata, faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin. Di suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Faqal, maka Rasul bersabda, maka Rasul bertanya kepada Aisyah, itu sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Bujairimi dalam kitab Sarhil Minhaj. Faqala hal indakum syai', Rasul bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', apa kamu memiliki sesuatu Aisyah? Apakah kamu memiliki sesuatu Aisyah? Faqalat la. Aisyah menjawab terhadap pertanyaan Rasulullah, la, tidak wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai sesuatu pada saat ini. Qala, Rasul bersabda, fa inni idzan asum, kalau begini saya Aisyah akan melaksanakan ibadah puasa. Begitulah sikap Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini yang dibuat sandaran oleh ulama fikih, ulama-ulama Syafi'iyah, bahwa puasa sunnah itu niatnya tidak harus dilaksanakan pada malam hari, akan tetapi boleh pada siang hari, dengan catatan maka boleh pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari, dengan catatan tidak ada sesuatu yang bisa sebelum itu tidak terjadinya sesuatu yang bisa menafikan puasa. Yaitu sebuah hadis tadi tentang kejadian yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW dan Aisyah, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sarhil Minhaj oleh muallifnya, yaitu Imam Al-Bujairimi. Qalat, Aisyah berkata, juga dalam kitab Sarhul Minhaj seperti itu. Qalat, Aisyah berkata, wa dakhala alayya yawman akhar, Rasul pernah menemui saya pada hari yang lain. Faqalah, maka Rasul bertanya kepada saya, kata Aisyah, a'indakum syai', wahai Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu? Qultu, na'am. Qultu, na'am. Ya, saya memiliki Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, idan uftirah, saya ingin berbuka Aisyah. Wa in kuntah farattah as-sawma wa in kuntu idan uftiru, saya akan berbuka Aisyah. Wa in kuntu farattah as-sawma, walaupun saya sudah melaksanakan ibadah puasa. Rawahu Daruqutni, meriwayatkan terhadap hadis ini yaitu Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Begitu juga Rasulullah, kata Aisyah, hadis riwayat Ad-Daruqutni dan
Al-Baihaqi itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Syarhul Minhaj yang dikarang oleh Imam Al-Bujairimi. Suatu saat Rasulullah memasuki Aisyah, menemui Aisyah, kemudian bertanya, Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya memiliki sesuatu. Qala idzan uftir, saya ingin bermakan. Aisyah, wa in kuntu faradtu shaumah, walaupun saya sudah melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan wa in kuntu faradtu as-shaumah. Artinya puasa sunnah itu bisa dibatalkan. Berbeda dengan puasa fardu. Seperti Ramadan, kalau puasa fardu sama sekali tidak boleh dibatalkan. Kecuali memang terkait dengan rukhsah tertentu, keringanan tertentu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja bil munafi li shaumi ma la yunafihi, dan keluar dengan kata-kata al-munafi li shaum, sesuatu yang bisa menafikan puasa, ma la yunafihi, sesuatu yang tidak bisa menafikan puasa. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Qala Romli, Imam Romli berkata, Imam Romli itu salah satu ulama Mesir dan juga tergolong ulama Syafi'iyah. Imam Romli berkata, walau asbahah walam yanwi yauman walam yanwi sauman summa mattamat madah walam yubaliw fasabaqa ma'ul matmadati ila jawbihi thumma nawa saumata tawu'in sahhah wa kadza kullu ma la yubtilu shaumah kal ikrahi alal aqli wasyurbi. Imam Romli berkata, walau asbahah, apabila orang tersebut pagi-pagi, walam yanwi sauman, kalau orang tersebut ketika terbit fajar, ketika subuh, mereka tidak niat puasa. Tidak niat puasa pagi-pagi, tidak niat puasa. Summa tamat madah. Kemudian orang-orang tersebut berkumur. Walam yubaliw. Dan di waktu berkumur itu tidak membangkitkan kumurannya. Tak mau banget sama Tuhan. Tidak membangkitkan kumurannya. Fasabaqa ma'ul matmadati ila jawbihi. Kemudian air kumur itu sabak, telanjut, nyampe ila jawbihi, kepada sesuatu yang dianggap dalam. Sumanawa saumata tawu'in, kemudian orang tersebut melaksanakan niat puasa sunnah, sohah, maka sah. Jadi pendapat Imam Romli itu, andai kata ada seseorang di pagi hari tidak melaksanakan ibadah puasa, kemudian orang tersebut berkumur, dan kumurannya itu dengan tanpa disengaja itu nyampe kepada sesuatu yang dianggap dalam, kemudian melaksanakan ibadah sunnah, maka ibadah sunnahnya tersebut, maka ibadah puasa sunnah, maka puasa sunnah tersebut dianggap sah. Apa sebabnya? Kalau tadi berkumur itu walaupun sampai pada sesuatu yang dianggap dalam, dengan catatan
tidak membangkitkan keumurannya, maka tidak dianggap sesuatu yang bisa menafikan pelaksanaan ibadah puasa. Itu pendapat Imam Romli. Kadza wa kadza kullu ma la yubtilus shaum. Begitu juga sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Kal ikra alal aqli, seperti dipaksa makan, wasurbih dan minum. Ada orang dipaksa makan dan minum, itu tidak batal puasanya kalau dipaksa. Karena makan dan minum yang membatalkan puasa itu bukan ikhrah, tapi ikhtiar. Kemauannya sendiri makan, kemauannya sendiri minum, ya batal puasanya. Kalau ikrah untuk makan, dipaksa untuk makan dan dipaksa untuk minum, maka puasanya itu tidak sah. Qala an-Nawawi wa hadhihi mas'alatun nafisatun wa qad talabtuha sinina hatta wajadtuha walillahil hamdu. Imam An-Nawawi berkata, wa hadhihi mas'alatun nafisah. Permasalahan ini yaitu permasalahan yang aneh-aneh. Wa qad talabtuha sinin, dan saya pelajari beberapa tahun. Hatta wajadtuha, sampai saya memahami tentang permasalahan nafisah. Permasalahan yang aneh itu. Falillahil hamdu, dan dimiliki Allah alhamdu. Semua puji-puji Allah, semua puji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Radio Realita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu dzalika ma idza balawa li izalati najasati famihi aw anfihi fasabaqahul ma'u fa innahu la yadurru. Wa mislu dzalik, dan perumpamaan dari kumur-kumur yang tidak disengaja, yang tidak dibangetkan, yaitu tidak membatalkan pelaksanaan ibadah puasa dan juga minum dan makan dengan cara dipaksa. Ma'idha balawa li izalati najasati famihi au amfihi, yaitu seseorang apabila famihi, lidahnya, lisannya, yaitu ada najis, begitu juga hidungnya ada najisnya, kemudian disucikan najis yang ada di lidah tersebut, disucikan. Kemudian najis yang ada di hidungnya tersebut disucikan. Kemudian air sucinya itu masuk ke sesuatu yang dianggap dalam tanpa ada kesengajaan, tanpa dibangetkan, tanpa ada mubalaghah, fa innahu la yadurru, itu pun tidak membatalkan pelaksanaan ibadah puasa. Misalnya atau contohnya, pada siang hari giginya keluar darah. Darah itu kan najis. Darah yang keluar dari gigi, darah yang keluar dari gusi, itu najis. Kemudian disucikan pakai air. Disucikan pakai air. Dan air tersebut nyampe ke sesuatu yang dianggap jauh, dalam, katakan tenggorokan, dengan tidak ada niat untuk menyampaikan air tersebut ke tenggorokan, maka itu dianggap tidak membatalkan puasa kita. Qauluhu fil fardi walau nadhran au qadaan au kaffaratan au kana nawi sobiyan
Aw amara bihil imamu fil istisqa'i wa laysa lana shaumu naflin yustaratu fihi tabyitu illa shauma sabiyyi fayulghasu bihi qauluhu fil fardi, perkataan musannif dalam puasa fardu, walau nadran, walaupun puasa nadar. Jadi puasa nadar itu juga harus niatnya dilaksanakan pada malam hari. Au qadaan, utawa puasa qada Ramadan. Orang yang mau mengqada Ramadan, maka niatnya itu harus dilaksanakan pada malam hari. Au kafaratan, utawa puasa kafarah, seperti kafaratul yamin, kafaratnya sumpah. Karena kalau orang sumpah dusta itu ada kafaratnya, diantaranya puasa 3 hari berturut-turut. Niat puasa kafarat harus dilaksanakan tiap hari dan harus dilaksanakan pada malam hari, karena itu masuk pada kategori puasa fardu. Au kana nawi sobian, atau orang yang melaksanakan niat itu masih anak-anak, tetap itu anak-anak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka niatnya tetap harus dilaksanakan pada malam hari dan tiap hari. Au amaru bihil imamu fil istisqa'i, atau puasa yang memang ada amar pemerintah di dalam sholat istisqa. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin melaksanakan sholat istisqa, kemudian rakyat diperintahkan oleh pemerintah sebelum melaksanakan ibadah sholat istisqa, sholat minta hujan karena kekeringan, maka diperintahkan rakyatnya untuk melaksanakan puasa sebelum sholat istisqa, maka niat puasanya tersebut yaitu harus dilaksanakan pada malam hari dan tiap hari, karena puasa sunnah, puasa menjelang istisqa dengan adanya perintah dari pemerintah, walaupun puasanya itu dianggap puasa sunnah, maka niatnya tetap harus dilaksanakan pada malam hari dan tiap hari, karena ada perintah, ada amar dari pemerintah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Radio Lalita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa lana shaumu naflin yustaratu fihin tabyid illa shaumas sabiyyi. Walaysa lana, dan tidak ada dalam madhab Syafi'i shaumu naflin, puasa sunnah, yustaratu fihin niyah, yustaratu fihi tabyid, yang disyaratkan niat itu dilaksanakan pada malam hari, illa shaumas sabiyyi, kecuali puasa anak-anak. Fayulghasu bihi, maka itu bisa dibuat tebakan. Wa yuqalu lana shaumu naflin yustaratu fihi tabyitun niyah. Sehingga dalam Syafi'iyah itu, dalam madhab Syafi'i itu ada puasa sunnah yang memang disyaratkan keabsahannya itu harus tabyitun niyah, melaksanakan niat pada malam hari, yaitu puasanya anak-anak dan juga puasa menjelang sholat istisqa, karena ada perintah dari imam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Radio Lalita FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Nama saya Abidi Syukur, mewakili Lembaga Ta'lim wan Nasri, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Apabila
tidak ada yang tidak memahami terhadap apa yang saya sampaikan, bisa menghubungi saya ke nomor 085234786486. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.